Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cidriko Prasetyo dengan NIM 14823000101 dari Prodi Sistekin kelas R. Di sini saya akan mengenalkan arsitektur arsitektur CPU. Arsitektur CPU merupakan fondasi dari setiap komputer, menentukan bagaimana sebuah proses kerja dari berinteraksi dengan perangkat lain dalam sistem komputer. Memahami arsitektur CPU yang dasar sangat penting untuk memahami bagaimana komputer memproses informasi dan menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Evolusi arsitektur CPU generasi pertama. Generasi pertama ini pada era 1940-an. CPU generasi pertama didirikan oleh desain yang besar, membutuhkan banyak ruang dan menggunakan teknologi tabung vakum. Proses komputasi dilakukan secara sekuensial dan membutuhkan waktu yang lama. Namun, ini merupakan langkah awal yang signifikan dalam perkembangan komputasi modern. Generasi kedua, yaitu pada era 1950-an. CPU generasi kedua menggunakan transistor sebagai komponen dasar, menggantikan tabung vakum. Hal ini membuat CPU lebih kecil, lebih efisien, dan lebih andal. Selain itu, kemampuan komputasi juga meningkat secara signifikan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Generasi ketiga, yaitu pada era 1960-an, CPU generasi ketiga menggunakan sirkuit terintegrasi, yaitu IC, sebagai komponen dasar. Penggunaan IC memungkinkan miniaturisasi dalam tingkatan kinerja yang lebih besar. Hal ini membuka jalan bagi komputasi yang lebih kompleks dan fleksibel, serta meningkatkan kemampuan pemrosesan data. Komponen utama CPU, yaitu pertama, unit aritmatika dan logika atau disebut juga ALU, bagian yang melakukan operasi aritmatika dan logika. Yang kedua, unit kontrol, mengatur aliran instruksi dan koordinasi kerja komponen lain. Yang ketiga, register, yaitu menyimpan data dan alamat yang digunakan dalam pemrosesan. Dalam sebuah proses, terdapat tiga komponen utama yang bekerjasama untuk mengeksekusi instruksi dan memproses data. ALU melakukan operasi aritmatika dan logika. Unit kontrol logika. Unit kontrol mengatur aliran instruksi dan koordinasi kerjasama komponen lainnya, serta register yang menyimpan data dan alamat yang digunakan dalam pemrosesan. Operasi ALU itu satu, pusat pemrosesan data. ALU merupakan komponen inti dari prosesor CPU yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatika dan logika pada data. Yang kedua, ragam operasi. ALU dapat melakukan berbagai jenis operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, serta operasi-operasi logika yang lainnya. Yang ketiga yaitu efisiensi komputasi. Kinerja ALU yang cepat dan efisien adalah kunci utama dari performa CPU secara keseluruhan. Semakin canggih desain ALU, semakin cepat CPU dapat memproses informasi dengan daya komputasi yang tinggi. Unit kontrol. Fungsi utamanya, unit kontrol adalah CPU yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengoordinasi aliran perintah dan data melalui komponen-komponen yang ada di CPU. Dan yang kedua, mengontrol eksekusi instruksi. Unit kontrol mengambil instruksi dari memori, menerjemahkannya, dan kemudian menghasilkan sinyal kendali yang dibutuhkan untuk mengaktifkan komponen-komponen yang ada di CPU. Untuk mengeksekusi instruksi tersebut, hal ini memastikan bahwa instruksi program dijalankan dengan urut dan benar. Apa itu register? Register adalah komponen penting dalam CPU yang berfungsi untuk menyimpan data atau instruksi sementara. Jenis-jenis register. Terdapat berbagai jenis register dalam CPU seperti register akumulator, register instruksi, register penunjuk, dan register status.
Masing-masing register memiliki fungsi spesifik untuk mendukung operasi CPU yang sangat efisien. Yang ketiga yaitu peranan register. Register berperan vital dalam memperlancar aliran data dan instruksi dalam CPU. Kecepatan akses register yang sangat tinggi memungkinkan CPU bekerja dengan cepat dan menyelesaikan tugas-tugas komputasi dengan efisien. Yang selanjutnya yaitu cache. Tujuan cache adalah komponen penting dalam arsitektur CPU yang berfungsi untuk mempercepat akses data dan instruksi dari memori utama. Yang kedua yaitu tingkatan cache. Pada umumnya CPU memiliki beberapa tingkatan, mulai dari cache level 1 yang paling dekat dengan unit pemrosesan, cache level 2, dan cache level 3 yang semakin jauh. Setiap tingkatan cache memiliki ukuran dan kecepatan yang berbeda-beda. Dan selanjutnya, optimasi cache. Penggunaan cache yang efisien dan efektif membutuhkan algoritma dan manajemen yang baik. Hal ini termasuk strategi penggantian, pemetaan, dan koheren untuk memastikan data yang tepat tersedia saat digunakan oleh CPU. Bus and interconnection atau interkoneksi lah. Bus system. Bus system adalah sekumpulan saluran data, alamat, dan isyarat kontrol yang dihubungkan komponen-komponen utama CPU seperti ALU, register, dan memori. Bus kemungkinan perpindahan data dan perintah di antara komponen tersebut. Yang kedua yaitu interkoneksi. Selain bus system, komponen-komponen CPU juga dihubungkan melalui jalur interkoneksi tambahan. Ini memungkinkan komunikasi yang lebih efisien dan paralel antara komponen dan meningkatkan kinerja dan efisien pengolahan data. Yang ketiga yaitu bandwidth bus. Bandwidth bus mempresentasikan jumlah data yang dapat transfer melalui bus dalam satu siklus. Semakin lebar bandwidth bus, semakin cepat data dapat dipindahkan antar komponen, meningkatkan performa seluruh sistem. Ya, yang selanjutnya yaitu perkembangan CPU modern. Perkembangan teknologi telah membawa peningkatan yang luar biasa pada arsitektur dan kemampuan CPU. Kemampuan CPU generasi CPU terbaru menampilkan berbagai inovasi dan peningkatan performa yang mengesankan. Hal ini didukung oleh kemajuan dalam teknologi fabrikasi chip, desain mikroarsitektur dan mikroarsitektur, dan pengembangan arsitektur instruksi yang lebih canggih. Salah satu tren utama dalam CPU modern adalah meningkatkan jumlah core atau prosesor dalam satu chip. Dengan satu chip, arsitektur multi-core CPU dapat melakukan pemrosesan paralel untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan pemrosesan data. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan beragam aplikasi secara bersamaan tanpa menurunkan performa. Tren masa depan arsitektur CPU. Perkembangan teknologi CPU terus berkembang pesat dengan tren yang mengarah pada arsitektur yang semakin kompleks dan canggih. Salah satu tren yang sedang menjadi fokus adalah arsitektur kognitif yang mengintegrasikan kemampuan pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan ke dalam desain CPU. Hal ini akan memungkinkan CPU akan memproses informasi secara lebih cerdas dan adaptif sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, miniaturisasi dan peningkatan kinerja juga menjadi tren penting dalam pengembangan arsitektur CPU. Arsitektur CPU di masa depan dengan ukuran chip yang semakin kecil dan jumlah transistor yang semakin banyak, CPU akan menjadi
semakin cepat, semakin efisien, dan hemat energi. Hal ini akan mendorong inovasi di bidang seperti komputasi mobile atau Internet of Things atau IoT dan kendaraan otonomous. Tren lain yang juga menarik eh, Tren lain yang juga menarik perhatian adalah arsitektur heterogen, di mana CPU akan terdiri dari berbagai unit pemrosesan yang berbeda, seperti CPU, GPU, VGA. Dengan integrasi ini, CPU akan mampu beradaptasi dan mengoptimasikan kinerjanya sesuai dengan jenis beban kerja yang diproses atau yang diterima. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.